Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Husamuddin Al-Kati atas kitab Isa Wuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari masing-masing kulli dzati secara terperinci. Berkata aku, ini adalah perkataan Syekh Husamuddin Al-Kati atau perkataan dari syarih. Hadza adapun ini syuru'un ialah memulai fi bayanil kulliyatil khamsi di dalam menjelaskan universal yang 5. I'lam, ketahuilah annadzatiyah bahwa sesungguhnya apa zati yang esensial, imma jinsun ada kalanya ialah jenis, au nau'un atau nau', au faslun atau fasal. Sebelumnya sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa secara umum kulli itu terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan kulli dzati, yang kedua disebut dengan kulli aradhi. Nah, kulli dzati ini ada 3. Pertama adalah jenis, yang kedua adalah nau', yang ketiga adalah fasal. Nah, sekarang kapan zati itu disebut dengan jenis, kapan zati disebut dengan nau', kapan zati itu disebut dengan fasal. Nah, untuk pertemuan kali ini akan menfokuskan pembahasan kapan zati itu disebut dengan jenis. Li'annahu, karena sesungguhnya apa az-zati, ingkana ialah apabila ada apa az-zati, makulan ialah dikatakan atau dipredikatkan atau diberlakukan. Ini terjemahannya sama saja ya. Dipredikatkan, dikatakan, dan diberlakukan. Dikatakan fi jawabi ma huwa, di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Yang mana isi dari pertanyaan ma huwa ini harus bihasabi syirkatil mahdoti, dengan berdasarkan berserikat al-mahdoti yang murni. Yang dimaksud dengan al-mahdoh adalah al-khalisah. Ai la bil khususiyati aslan, artinya bukan dengan kekhususan aslan sama sekali. Ini perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu syirkah, apa itu khususiyah. Yang dimaksud dengan syirkah itu adalah aksar min fardin, lebih dari satu individu, maka itu disebut dengan syirkah. Sementara yang dimaksud dengan khususiyah adalah fardun wahid, satu individu. Jadi dengan demikian, zati itu ada kalanya dijadikan jawaban untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Cuman isi dari pertanyaan mahwa ini hanya khusus
bagi individu yang lebih dari satu. Atau isi dari pertanyaan ma huwa ini harus lebih dari satu individu saja. Hanya bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan ma huwa yang isi dari pertanyaan ma huwa ini isinya lebih dari satu individu. Tidak boleh dijadikan pertanyaan, tidak boleh dijadikan jawaban dari pertanyaan mahwa yang isi pertanyaannya itu isinya hanya khususiyah atau satu individu. Nih, zati yang demikian disebut dengan apa? Fahuwa maka adapun azati atau kita kembalikan ke makulan fi jawabi ma huwa bihasabi syirkatil mahdha. Ini bisa ya. Atau langsung ke zati juga bisa. Fahuwa maka adapun makulan fi jawabi ma huwa bihasabi syirkatil mahdha al jinsu ialah jenis. Artinya zati yang dijadikan jawaban dari pertanyaan ma huwa yang isi dari pertanyaan ma huwa ini harus lebih dari satu individu itu disebut dengan jenis. Disebut dengan jenis. Contohnya seperti apa? Kal hayawani seperti al hayawan makhluk hidup bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan manusia wal farasi dan faras kuda. Fa innahu maka sesungguhnya apa sya'an idza suila ketika ditanyakan anil insani apa tentang manusia wal farasi dan kuda bima huma dengan pertanyaan mahuma ai ma huwal insan wal faras. Maka apa jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwal insan wal faras ini? Karena maka ada al jawabu apa jawaban hayawanan ialah hayawan anhuma dari keduanya insan wal faras. Jadi ketika ada pertanyaan ma huwal insan wal faras, maka apa jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwal insan wal faras? Jawaban yang sempurna adalah hayawan. Kenapa hayawan menjadi jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwal insan wal faras? Karena hayawan ini merupakan esensi yang dimiliki bersama oleh insan dan faras. Pertanyaan ma huwal insan wal faras ini menanyakan dua individu, yaitu insan dan faras. Maka jawabannya adalah hayawan. Nah, hayawan ini merupakan jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwal insan wal faras karena hayawan ini merupakan esensi yang dimiliki bersama oleh insan dan faras. Hayawan ini disebut dengan jenis. Hayawannya disebut dengan jenis. Sekarang, bagaimana misalkan kalau masing-masing dari insan dan faras ini ditanyakan secara sendiri-sendiri. Ma huwal insan atau ma huwal faras? Apakah jawabannya hayawan? Tidak. Ya, tidak. Maka jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwal insan atau ma huwal faras itu bukan hayawan. Bukan hayawan. Wa in su'ila dan ketika ditanyakan angkul liwahidin apa tentang masing-masing minal insani dari manusia wal farasi dan faras dan kuda bil infiradi dengan sendiri dengan sendirian dengan tunggal lam yasiha maka tidak absah ayyakoa apa menjadi apa hayawan jawaban sebagai jawaban an kulli wahidin dari masing-masing minhuma dari keduanya insan wal faras. Kalau ditanyakan satu-satu mahwal insan atau mahwal faras, maka hayawan ini tidak bisa dijadikan jawaban. Kenapa? Karena hayawan ini bukan esensi yang sempurna dari pertanyaan mahwal insan atau bukan jawaban yang sempurna dari pertanyaan mahwal insan.
Li'annahu karena sesungguhnya apa hayawan laisa ialah tidak ada apa hayawan tamama mahiyati kulli wahidin minhuma ialah kesempurnaan esensi masing-masing minhuma dari keduanya insan wal faros. Li'annakah karena sesungguhnya siapa kamu idza afrotta ketika menyendirikan ya menunggalkan. Artinya ditanya secara secara satu-satu, mahwal insan atau mahwal faros. Isi pertanyaannya satu, ya, bukan dua atau lebih. Liannakah karena sesungguhnya siapa kamu idza afrotta ialah ketika menunggalkan kamu al insana kepada insan bisuali dengan pertanyaan fatakulu maka berkata kamu al insanu mahwa. Nah, pertanyaannya isinya seperti ini. Fajawabuhu maka adapun jawabannya soal hayawanun natikun ialah hayawanun natik. Kenapa hayawan tidak bisa dijadikan jawaban yang sempurna dari pertanyaan mahwal insan? Karena jawaban yang sempurna dari pertanyaan mahwal insan itu bukan hayawan, tapi hayawanun natik. Begitu juga dengan misalnya dengan pertanyaan mahwal faros. Jawabannya yang sempurna bukan hayawan, tapi jawaban yang sempurna adalah hayawanun sahih. Kenapa hayawanun natik ini menjadi jawaban yang sempurna dari pertanyaan mahwal insan? Likaunihi karena adanya hayawanun natik tama mamahiyatihi ialah kesempurnaan esensi al-insan. Wakada dan begitu juga idza afratal farasa bisual ketika menunggalkan kamu atau menyendirikan kamu al-farosah kepada al-faros kuda bisuali dengan pertanyaan fajawabuhu maka adapun jawabannya soal al hayawanus sahilu ialah hayawan as-sahil ya makhluk hidup yang meringki dikaunihi karena adanya al hayawanus sahil tama amamahiyatihi ialah kesempurnaan esensi al faros. Jadi kalau ditanya satu-satu jawabannya bukan hayawan. Ma huwal insan jawabannya bukan hayawan tapi hayawanun natik. Ma huwal faros jawabannya yang sempurna bukan hayawan tapi jawaban yang sempurna adalah hayawanun sahil. Karena itu hayawan ini tidak bisa dijadikan jawaban yang sempurna dari pertanyaan mahua yang isi pertanyaannya itu hanya satu. Pertanyaan mahua harus lebih dari satu individu, ya, dua atau lebih, baru bisa dijawab dengan jenis, dengan hayawan. Wayursam dan didefinisikan apa jenis. Jenis ini definisinya apa? Wayursamul jinsuh dan didefinisikan al jinsu apa jenis bi annahu dengan sesungguhnya apa al jinsu kuliyun ialah universal makulun yang dikatakan atau yang dipredikatkan yang diberlakukan ala kasirina atas banyak individu mukhtalifina yang berbeda semuanya bil haqaiqi dengan hakikat atau esensi fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa kaulan zatian dengan predikasi zatian yang bersifat esensial. Kaulan zatian dengan predikasi yang bersifat esensial ya. Jadi yang dinamakan jenis itu adalah universal yang diberlakukan kepada banyak individu yang hakikatnya atau esensinya berbeda satu sama lain dan bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan mahua. Mahua. Nah, pemberlakuannya ini, pemberlakuan jenis ya, kepada individu-individunya
bersifat esensial. Qaulan zatiyan. Qaulan ini bisa diganti dengan hamlan zatiyan, dengan predikasi yang bersifat esensial. Karena di dalam ilmu mantik, ini perlu dijelaskan sedikit ya. Haml di dalam ilmu mantik itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hamlan zatiyan, predikasi yang bersifat esensial, dan ada yang disebut dengan hamlan aradiyan, predikasi yang bersifat aksidental. Apa yang dimaksud dengan hamlan zatiyan, predikasi esensial? Yang disebut dengan hamlan zatiyan itu ialah al-mahmul muqawwimun lidzatil maudu. Mahmulnya menjadi muqawwim atau yang membentuk esensi dari maudunya. Itu yang disebut dengan hamlan dzati. Contohnya seperti ini. Misalnya, al-insanu hayawanu. Di dalam pernyataan ini, yang menjadi maudu adalah insan. Sementara yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, hayawan ini diberlakukan kepada insan. Dan hayawan ini membentuk esensi daripada insan. Karena esensi insan itu kan hayawanun natik. Hayawanun natik. Di antara yang membentuk esensi insan itu kan hayawan. Berarti ketika hayawan ini dipredikatkan kepada insan, maka predikatnya atau hamalnya disebut dengan hamlan zatiyan, predikasi esensial. Kenapa? Karena mahmulnya membentuk esensi maudu'nya. Yang kedua disebut dengan hamlan aradiyan, predikasi aksidental. Apa yang dimaksud dengan hamlan aradiyan? Yang dimaksud dengan hamlan aradiyan adalah al-mahmul kharijun anil maudu ghairu muqawwimin lahu. Mahmulnya keluar dari esensi maudu'nya dan tidak membentuk esensi dari maudu'nya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Zaidun mashin atau al-insanu mashin. Manusia itu berjalan. Yang menjadi maudu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah mashin. Mashin dipredikatkan kepada insan. Namun, mashin ini bukan yang membentuk insan. Yang membentuk esensi insan, esensi manusia. Karena esensi manusia itu terbentuk dari hayawanun natik. Bukan terbentuk dari mesin, dari berjalan. Karena itu ketika mesin ini dipredikatkan kepada insan, maka mesin ini merupakan hamlan aradiyan atau hamalnya predikasinya disebut dengan hamlan aradiyan, predikasi aksidental. Ini ya. Ini adalah perbedaan antara kaulan zatiyan atau hamlan zatiyan dengan kaulan aradiyan atau hamlan aradiyan. Ini karena ada kata-kata kaulan zatiyan ya, sehingga ini perlu dijelaskan. Walaupun ini bisa biasanya ya, kaulan zati atau hamlan zati dan hamlan aradi ini dijelaskan di kitab-kitab yang lebih tinggi. Sekarang akan menganalisis atau membedah definisi dari jenis. Qauluhu adapun perkataan musannif kulliyun, yaitu lafaz kulli, zaidun ialah tambahan, la qaila tahtahu, tidak ada apa faidah tahtahu di bawah qauluhu kulliyun. Jadi jenis itu kan didefinisikan oleh musannif
bi annahu kulliyun, bahwa jenis itu pertama adalah kulli. Nah, penyebutan kulli ini tidak ada faedahnya. Ini menurut syarih ya, menurut Syekh Husamuddin Al-Kati. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif makulun, yaitu lafadz makulun, jinsun ialah jenis, mutanawilun yang mencakup lil juz'iyati pada juz'iyat, partikular-partikular, misalnya Zaid, Khalid, Amar, misalnya ya, ini juz'iyat namanya. Dan mencakup juga wal kulliyatil khamsi, dan mencakup universal-universal yang 5. Jadi makulun ini menjadi jenis dari ya, menjadi jenis ya. Jenis dari jenis. Ya, kan sekarang sedang mendefinisikan jenis. Nah, makulun ini posisinya sebagai jenis. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif ala kasirina, yaitu ala kasirin, yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu al juz'iyati kepada partikular-partikular, kullaha semuanya, juz'iyat semuanya juz'iyat. 5, karena sesuatu keterangan atau alasan marro yang telah lalu apa ma, min annal juz'i dari sesungguhnya apa juz'i, min annal juz'iyya dari sesungguhnya apa juz'i partikular, innama hanya saja yukoluh ialah dikatakan apa al juz'i ala wahidin atas satu individu. Jadi dengan perkataan ala kasirin ini keluar juz'iyat. Kenapa juz'iyat ini keluar? Karena juz'iyat itu tidak bisa diberlakukan kepada banyak individu. Juz'iyat itu hanya diberlakukan kepada satu individu saja. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif mukhtalifina bil haqaiq, yaitu mukhtalifina bil haqaiq, yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu mukhtalifina bil haqaiq an-nau'ah kepada nau'. Kenapa perkataan ini mengeluarkan nau'? Likaunihi, karena sesungguhnya apa nau'? Makulan ialah dikatakan ala kathirina atas banyak individu, muttafiqina yang sama semuanya, bil haqaiqi dengan haqaiq, dengan esensi. Kalau naum itu kan makulun ala kasirina muttafiqina bil haqaiq. Kalau jenis makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqaiq. Ini adalah perbedaan naum dengan jenis. Kalau jenis itu diberlakukan kepada banyak individu, yang mana masing-masing individunya satu sama lain berbeda secara esensi. Kalau naum diberlakukan kepada banyak individu, yang individunya itu secara esensi sama satu sama lain. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif fi jawabi ma huwa, yaitu fi jawabi ma huwa, yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu al kulliyatil baqiyata terhadap universal yang tersisa. Akni bermaksud aku al faslah kepada fasl, wal khassata dan khassah, wal aradul amma dan arad am. Jadi perkataan fi jawabi ma huwa di dalam definisi jenis yang disebutkan oleh musannif itu mengeluarkan fasl, khassah, dan arad am. Kenapa fasl keluar dari kata-kata, atau kenapa fasl ini keluar dengan kata-kata fi jawabi ma huwa? Karena fasl itu dijadikan jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Bukan dijadikan jawaban dari pertanyaan fi jawabi ma huwa, bukan ma huwa. Khosoh itu dijadikan jawaban ya dari pertanyaan ayyu syai'in huwa fi aradihi. Tidak dijadikan jawaban dari pertanyaan ma huwa. Itu khosoh. Sementara arad am ini tidak digunakan untuk dijadikan jawaban dari pertanyaan apapun. Jadi kalau arad am ini tidak bisa digunakan ya
untuk menjadi jawaban dari pertanyaan apapun. Sehingga baik fasal, khosoh, arad am ini keluar dari definisi jenis dengan koid fi jawabi ma huwa. Demikian penjelasan terkait kuli kuli dzati yang jenis ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan terkait kuli dzati nau. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.